Sebuah tim kecil arkeolog sedang menjelajahi piramida. Para pria itu baru saja akan mengatakan instruksi berikutnya ketika tiba-tiba hei. Orang-orang bergegas maju untuk mengamati bahwa kaki marsekal kecil telah ditekan keras di bawah batu dan mereka mencoba untuk memindahkannya, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mendorong, batu besar itu tidak mau bergerak. Lisa membawakan air untuk marsekal kecil untuk meredakan ketegangannya. Pada titik ini, Red, salah satu tim, melihat sebuah lubang di atasnya dan merasa bahwa ini seharusnya menjadi jalan keluar. Memutuskan, pertama-tama dia naik untuk melihat apakah Red terus memanjat ke atas, dan memang dia menemukan sebuah lorong, dan dia pikir ini adalah jalan keluarnya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, makhluk tak dikenal muncul di dalam, dan sebelum dia bisa bereaksi, makhluk itu tiba-tiba menyerang, dan Red secara tidak sengaja kehilangan pijakannya dan jatuh, berdiri dengan beberapa noda darah yang sudah tergores di wajahnya. Ia segera memberitahu rekan satu timnya apa yang telah dilihatnya, dan kerumunan orang banyak dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dokter melihat sekeliling dan memperhatikan pola di dinding yang seharusnya ada pintu di balik kayu, memindahkan kayu itu keluar dari jalan dan sebenarnya ada lorong di belakangnya. Lisa mengambil obor dan berkata pada Shuai, "Jangan khawatir, kami pasti akan membawa seseorang untuk menyelamatkanmu ketika kami keluar. Anda tinggal di sini untuk saat ini, jangan takut untuk melihat wajah marsekal kecil dan tahu bahwa 3 kata yang ingin dia katakan sudah berlarian di dalam dirinya." Lisa memberikan ciuman kepada Marshall kecil dan pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa orang belum lama pergi sebelum mereka menemukan bekas jari yang dalam di dinding. Hal ini mengindikasikan bahwa makhluk besar berada di dekat mereka. Pada titik ini teriakan Little Marshall datang dan kelompok itu tahu ada sesuatu yang pasti terjadi dan bergegas kembali, tetapi sampai di tempat yang sama. Marshall kecil sudah lama hilang, dan yang bisa dilihat di tanah hanyalah jejak darah yang mengekor keluar, mengarah ke pintu masuk gua di atas. Lisa kehilangan kendali saat itu juga, dia tidak percaya bahwa itu semua benar. Dokter mengira bahwa makhluk yang baru saja menyerang Suster Merah telah melakukannya. Suster Merah menyangkal di tempat bahwa makhluk yang menyerang saya sebesar kucing. Jelas bahwa ada makhluk lain di sini dan beberapa orang mulai mencari jalan keluar. Tiba-tiba terdengar teriakan dan ternyata makhluk tak dikenal itu telah menyusul mereka. Setelah memanjat keluar dari lorong, temannya memberondong makhluk itu dengan senapan mesin dan melarikan diri ketakutan, merobohkan sesama makhluk itu dan bersiap-siap untuk menjangkau dan mengamati. Siapa yang tahu bahwa detik berikutnya dia akan diseret ke dalam lorong. Beberapa orang ketakutan dan bergegas mematikan lampu dan bersembunyi di sudut, tidak berani bersuara. Setelah sekian lama, ketika tidak ada gerakan di luar, mereka berani bergerak. Dokter sekali lagi menunjukkan akalnya dan mulai mengutak-atik batu-batu itu. Hukuman mendadak dari mekanisme tersebut menyebabkan bagian itu memuntahkan aliran pasir yang konstan. Dalam proses melarikan diri, Lisa tidak sengaja tenggelam. Red adalah pelari tercepat dan jatuh ke dalam jebakan tepat saat ia mencapai ujung. Dokter berjuang untuk menyelamatkan Lisa dan kemudian pergi mencari Red, hanya untuk melihatnya dikunyah oleh makhluk itu. Dokter bergegas mengeluarkan tongkat pembakarnya untuk mengusir mereka, dan tentu saja makhluk-makhluk itu takut akan cahaya terang dan melarikan diri ketakutan. Mereka ketakutan masuk ke dalam perangkap dan bersiap untuk menyelamatkan Red, yang tubuhnya telah ditembus dan tidak bertahan lama sebelum dia meninggal karena kelelahan. Sekarang hanya tinggal mereka bertiga yang tersisa dalam regu beranggotakan 6 orang, mereka harus segera mengambil darah sesegera mungkin untuk melakukannya. Terpikir oleh Lisa bahwa dia pernah membaca di sebuah buku bahwa seringkali pintu keluar lorong paling dekat dengan peti mati Firaun, sehingga beberapa dari mereka mulai mencari makam Firaun. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan peti mati itu. Berdasarkan informasi pada peti mati, mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi kemudian makhluk besar itu muncul kembali dan dokter tertusuk dan kamera boy bergegas membawa Lisa ke sudut untuk bersembunyi. Ketika monster itu pergi, keduanya mulai merangkak ke arah jendela, tetapi yang mengejutkan mereka, monster itu mengejar mereka lagi.